gitu ya. Yang saya hormati Pak Azrul Tanjung, Ketua Umum Garda Matahari, tepuk tangan untuk beliau. Wakil Ketua Umum Bapak Safruddin Anhar, juga Pak Rektor IPB Ahmad Dahlan, Bapak Yayat Syarna. Yang saya hormati juga Rektor Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, Bapak Zainuddin, dan Pak Amrullah Ahmad, Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, serta seluruh jajaran yang hadir bersama di sini, keluarga besar Muhammadiyah. Saya ada catatan itu. Sulit, Pak. Pak Nuswantoro aja dulu sebut nih, yang nemenin Jakarta selama 5 tahun. Pak Nus dan Bu Mardiana ini mahasiswanya ayah saya, Pak. Jadi dulu sering ke rumah saya masih pakai celana pendek gitu. Jadi tahunya tahu Anies kecil, Pak. Apapun yang kita kerjakan kelihatan wajah masa kecil lah gitu. Dan semua saja ibu-ibu, bapak, teman-teman, adik-adik semua yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan bersyukur Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita semua diberi nikmat sehat. Insyaallah ini hari Jumat yang penuh berkah bagi kita. Di hari yang baik ini kita sama-sama menyaksikan dimulainya sebuah gerakan baru, Garda Matahari. Dan insya Allah ini akan membawa suasana terang bagi Indonesia kita. Matahari yang terbit membawakan kepada kita cahaya, memberikan kepada kita energi yang insya Allah nanti ikhtiar untuk melakukan perubahan akan bisa kita tuntaskan dengan baik lewat gerakan. Bagi semua yang terlibat, saya ingin sampaikan terima kasih, apresiasi. Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang saya hormati, seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Azrul, bahwa kita memasuki satu fase di mana rakyat menentukan pilihannya. Dan kita semua harus menghormati pilihan rakyat. Cara menghormati pilihan rakyat adalah dengan memberikan kebebasan yang sesungguhnya bagi rakyat untuk menentukan pilihan. Itu cara menghormati rakyat. Kenapa? Karena merekalah yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan di tangan Allah. Tapi kemudian lewat permusyawaratan rakyat, maka kewenangan diberikan. Yang diberikan bukan kekuasaan, yang diberikan adalah kewenangan. Kekuasaannya ada di tangan rakyat. Otoritasnya, kewenangannya untuk menjalankan kekuasaan itu diserahkan lewat proses pemilu. Nah, selama bertahun-tahun kita melewati pemilu sejak tahun 99, 2004, 2009, 2014, 2019. Tidak pernah menjelang pemilu kita bicara tentang hati-hati dengan kecurangan. Betul tidak, Chef? Tak pernah. Selama 2000, apakah 2004, 2009, kita semua menyongsong pemilu dengan perasaan optimis. Menyongsong pemilu dengan perasaan kita akan ada nanti pemilihan yang hasilnya legitimate. Mengapa akhir-akhir ini kita bicara tentang jangan sampai ada kecurangan, jangan sampai ada ketidakadilan, jangan sampai ada manipulasi. Artinya ada suasana munculnya ketidakpercayaan hari ini. Inilah esensi perubahan. Perubahan ini akan mengembalikan kepercayaan kepada negara, mengembalikan kepercayaan kepada pemerintah, mengembalikan kepercayaan kepada institusi-institusi yang menjalankan kepentingan rakyat. Mengembalikan kepercayaan itu adalah perubahan. Bila saya dan Gus Imin nantinya diberikan kewenangan itu, bila mungkin kita tidak bisa menyelesaikan seluruh masalah, tapi satu hal yang pasti, kami akan katakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, dan jangan dicampur adukkan. Penyimpangan itu kalau ditoleransi, sedikit penyimpangan ditoleransi, dia akan melebar, dan ketika melebar terlalu jauh, maka yang pegang kewenangan tidak punya kewibawaan untuk mengembalikan lagi. Kenapa? Karena pada saat mengalihkan akan ditanya, lah yang dulu boleh Pak, yang kemarin boleh Pak, yang kemarin boleh Pak. Sekali penyimpangan itu dibiarkan, maka yang memegang kewenangan tidak punya kewibawaan untuk mengembalikannya. Jadi saya sampaikan, kita mungkin belum tentu bisa menyelesaikan seluruh masalah,
dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tapi satu hal yang pasti, yang benar kita akan kerjakan, yang salah tidak boleh dikerjakan. Dan itu artinya kalau kita lihat hari ini, ada yang disebut dengan online gambling, betul kan? Perjudian online. Ini semua apa? Sekali kita memberikan ruang, dan ini harus pemberantasannya serius. Kalau kita lihat ada penyimpangan dan penyimpangan itu diberi ruang, maka mengembalikannya sulit sekali. Karena itulah kita sampaikan kebaruan yang akan dibawa apa? Kebaruan yang tidak pada penyimpangan, tidak membiarkan penyimpangan, mengkoreksi penyimpangan, dan ujungnya mengembalikan kepercayaan pada negara, mengembalikan kepercayaan kepada pemerintah. Sehingga menjelang pemilu begini tidak ada obrolan soal adakan curang apa tidak. Kenapa kita jadi sekarang berbicara mudah-mudahan tidak terjadi kecurangan? Kita ingatkan terus menerus. Artinya hari-hari ini kita menangkap, rakyat menangkap tanda. Dan itu kemudian membuat kita turun kepercayaan. Saling curiga, siapa yang akan mengerjakan ini? Siapa yang? Karena itu saya menghimbau kepada semua yang hari ini bergerak atas nama negara, kembalikan kepercayaan itu kepada negara. Jaga kewibawaan negara. Tunjukkan bahwa negara tidak merendahkan aspirasi rakyat. Negara menghormati aspirasi rakyat dengan cara tidak memanipulasi aspirasi rakyat. Ini bukan suara milik Anies, bukan suara milik Ganjar, bukan suara milik Prabowo, bukan. Ini suara milik rakyat. Ini suara milik rakyat. Jaga suara rakyat itu. Dan ini adalah tanggung jawab kita. Jadi bagi semua yang terlibat hari ini, secara konstitusional tanggung jawab itu pada negara. Tapi secara moral kita semua terpanggil untuk ikut ambil tanggung jawab. Disitulah peran Garda Matahari. Garda Matahari ambil tanggung jawab moral. Saya tidak tinggal diam. Begitu kata Anda pada diri sendiri. Kami tidak tinggal diam. Kami hadir, kami akan terlibat, kami akan menggerakkan, dan kami akan mengikut mengawasi, dan kami akan bilang kami hadir untuk memastikan restorasi, mengembalikan kepercayaan kepada Republik, kepada pemerintah, kepada negara berjalan dengan baik. Atas nama rakyat saya ikut mengawasi seluruh proses ini. Itu yang dikerjakan. Garda siap? Siap! Kerjakan itu dengan baik. Jangkau semuanya. Dan ketika kita hadir memastikan, kita ingatkan semua bahwa siapa saja yang bergerak atas nama negara, maka dia harus menjaga kemuliaan negara, harus menjaga kehormatan negara. Bapak-Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu, Pak Azrul, saya pernah berdiskusi dengan beberapa orang teman. Saya sampaikan begini, apa bedanya penghormatan dan kehormatan? Kehormatan itu didapat atas sikap, langkah, perbuatan yang terpuji. Dari situ dapat kehormatan. Penghormatan bisa diperjualbelikan. Penghormatan bisa diperjualbelikan. Tapi kehormatan tidak ada yang menjual kehormatan dan tidak bisa dibeli kehormatan itu. Ketika pemilu berjalan, menang dan kalah itu posisinya. Tapi cara menangnya menentukan dapatnya nanti kehormatan atau penghormatan. Di situ bedanya. Yang mengerjakan dengan cara terhormat, yang tidak pakai telikung sana sini, yang tidak pakai potong-potong sana sini, maka dia akan mendapatkan legitimasi dan dia akan mendapatkan kehormatan. Di situ kehormatan negara diberikan. Tapi bila dengan telikung kanan kiri dipertanyakan etikanya, maka yang didapat adalah penghormatan. Dan penghormatan itu tidak pernah lebih tinggi daripada kehormatan. Jangan keliru, kalau lihat ada orang dikawal dan lain, itu namanya penghormatan. Ada orang yang dihormati karena apa yang dia kerjakan, apa yang dia pikirkan, bukan karena posisinya. Nah, ini harus kita jaga sama-sama. Jadi bagi seluruh yang bekerja di sini, yang sedang Anda semua akan kerjakan adalah jalan terhormat. Di ujung nanti Anda akan mendapatkan kehormatan. Anda akan dihormati oleh lingkungan kanan kiri. Bahwa Anda menjadi bagian yang menjaga marwah, yang menjaga kehormatan di dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Nah, perubahan yang kita
mau kerjakan, kita selalu sampaikan seperti tadi, lapangan pekerjaan yang lebih mudah, biaya hidup yang lebih terjangkau, pendidikan yang setara kesempatannya, kesehatan yang bisa menjangkau dan melindungi semua. Itu yang dirasakan keluarga. Dan sekarang jangan lupa, perubahan juga termasuk mengembalikan marwah dan kehormatan serta kepercayaan terhadap kehidupan bernegara. Ini adalah item yang tidak kalah penting yang harus kita kembalikan supaya demokrasi kita berjalan dengan baik. Insya Allah dengan peran dari Bapak Ibu sekalian, adik-adik di garda matahari ini, jangkauannya akan makin luas. Kita perlu menjangkau benar-benar semuanya. Bila Jakarta, Jawa Barat, Banten, kita solid, ini kan jangkauannya banyak di sini nih, solid, insya Allah, maka insya Allah kita bisa berangkat menuju putaran kedua, insya Allah. Target kita sederhana, masuk putaran kedua, itu targetnya sederhana. Dan kita sampaikan bahwa dengan masuk itu insya Allah nanti momentum akan terbangun. Dan yang kita sampaikan pada semua, ini bukan memenangkan Anies dan Muhaimin, ini bukan memenangkan partai koalisi, ini adalah memenangkan gerakan perubahan untuk mengembalikan marwah dalam berkehidupan kebangsaan, mengembalikan marwah dalam kehidupan bernegara, mengembalikan kehidupan keluarga dalam suasana normal, di mana kebutuhan pokok terkendali harganya, di mana lapangan pekerjaan tersedia dengan lebih mudah, di mana pendidikan tersedia secara setara untuk semua. Agenda-agenda itu insya Allah yang akan kita tuntaskan sama-sama. Mudah-mudahan apa yang menjadi ikhtiar hari ini diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan ridhonya, dan insya Allah apa yang kita kerjakan menular di tempat-tempat yang lain. Nanti Pak Azrul insya Allah jangkauannya bisa makin luas, insya Allah gerakannya makin luas, dan dampaknya makin dirasakan oleh semua. Demikian barangkali dari kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Nasrullah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.